Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, Ibu. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Terus, dan Ibu sangat mengapresiasi semangat dan ketekunan teman-teman yang udah hadir di tempat ini, di mana teman-teman sudah tertib untuk mengikuti sesi konseling seperti yang sudah kita adakan sesuai dengan peraturan sebelumnya. Oh ya, sebelumnya Ibu ingin meminta teman-teman untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan di pertemuan minggu lalu. Apakah teman-teman ada yang masih ingat? Masih ingat, Bu. Minggu lalu kita cerita tentang masalah pertemanan kita. Iya Bu, benar. Terus kita juga cerita apa yang kita inginkan dalam pertemanan. Dan itu Bu, kita juga cerita tentang apa yang biasanya kita lakukan dalam berteman. Oke, benar sekali yang udah teman-teman sampaikan ya. Dan Ibu mengapresiasi di mana teman-teman masih mengingat ya pertemuan sebelumnya. Dan benar apa yang sudah disampaikan teman-teman, di mana minggu lalu kita sudah saling berbagi cerita tentang permasalahan pertemanan yang kalian alami. Kemudian teman-teman juga sudah menyampaikan tujuan atau keinginan kalian, terus tindakan yang sudah kalian lakukan selama ini. Nah, pada sesi konseling kita hari ini, kita hanya akan lebih membahas dan memahami terkait pikiran, perasaan, pengalaman untuk mengevaluasi diri dan melakukan atau membuat rencana ke depannya yang lebih baik. Oke, apakah sampai sini dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, baik. Jika teman-teman sudah paham, di sini teman-teman peraturan konselingnya masih sama ya seperti minggu-minggu sebelumnya, di mana teman-teman bisa saling berbagi cerita, saling menanggapi, dan saling mendukung satu sama lain ya. Oh ya, untuk merecall atau merefresh kembali ingatan teman-teman, di sini pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait permasalahan teman-teman ya, di mana Helen mengalami pertemanan yang toksik. Di situ Helen merasa tidak menjadi diri sendiri, terus Helen merasa tidak didengar. Terus di situ juga Helen menyebutkan tujuan Helen, di mana Helen ingin menjadi diri sendiri dan diterima oleh teman-teman. Tetapi tindakan yang Helen lakukan selama ini, Helen malah cenderung ikut-ikutan dan tidak punya pendirian. Kemudian Zeva mengalami kesepian, dan Zeva memiliki keinginan untuk memiliki teman yang dekat. Tetapi yang dilakukan Zeva saat ini, Zeva cenderung memilih untuk menutup diri. Lalu dengan Tony mengalami masalah di masa lalu, di mana Tony mengalami trauma dalam pertemanan, sehingga Tony memiliki tujuan untuk memiliki teman yang baru dan lebih terbuka. Tetapi tindakan yang Tony lakukan sebelumnya, Tony justru memilih untuk menutup diri. Lalu Deta kemarin menjelaskan bahwa Deta merasa ditinggalkan oleh teman-teman Deta. Tetapi Deta memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan pertemanan Deta dengan teman-teman. Tetapi yang dilakukan Deta sebelumnya, Deta cenderung mendominasi dalam pertemanan. Lalu Adrian yang selalu mengalami kesulitan dalam mempertahankan pertemanan. Nah, Adrian memiliki tujuan untuk memiliki teman yang menerima apa adanya. Tetapi sikap Adrian selama ini, Adrian suka ceplas-ceplos. Kemudian Vanes mengalami konflik pertemanan dengan teman dekat Vanes ya. Terus Vanes memiliki keinginan untuk membangun hubungan kembali dengan teman-teman Vanes. Tetapi yang dilakukan Vanes saat ini, Vanes cenderung lebih fokus dengan kegiatan Vanes. Oke. Baik, Ibu paham apa yang menjadi tindakan kalian dalam memenuhi keinginan kalian. Kira-kira apakah hal tersebut menjadi sesuatu yang tepat atau perilaku yang sudah tepat? Coba teman-teman pikirkan lagi.
Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk memahami kembali. Apakah kebiasaan yang tadi merupakan kebiasaan yang efektif untuk mencapai tujuan teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan ya. Oke, Helen silahkan. Enggak sih Bu, enggak ada sih Bu. Tindakan yang saya lakukan itu justru membuat saya semakin tidak menjadi diri saya sendiri. Oke, baik. Lalu apakah dengan selalu mengiyakan perkataan teman dan selalu ikut-ikutan dengan teman membuat Helen menyukai hal itu? Saya tentunya merasa capek sih Bu, tapi saya merasa nggak punya pilihan. Jika menolak mereka, nanti saya nggak punya teman. Saya juga sama Bu dengan Helen. Saya sering gak jadi diri sendiri di depan teman-teman karena takut dijudge yang aneh-aneh dan gak asik. Oke, jadi Helen dan juga Seva takut untuk berkata jujur dengan orang-orang karena takut ditolak gitu. Benar Bu, saya takut ditolak dan dibilang aneh karena terlalu fokus belajar. Baik, Ibu bisa memahaminya. Kalian takut untuk berkata jujur dan takut ditolak. Namun, apakah hal itu membuat kalian menjadi lebih dekat dengan tujuan kalian? Di mana kalian memiliki keinginan untuk diterima dan memiliki teman yang baik? Enggak sih Bu, malah makin jauh dengan tujuan saya Bu. Bener Len, malah makin jauh sih Bu. Oke, baik. Dari apa yang sudah Ibu tanyakan tadi, apakah kalian menyadari sesuatu? Kalau saya sadar bahwa selama ini sikap saya tuh selalu ikut-ikutan justru membuat saya tuh terjebak dengan pertemanan yang toksik dan tidak menjadi diri saya sendiri Bu. Oke, nah bagus jika Helen sudah menyadari bahwa perilaku Helen itu kurang tepat. Lalu bagaimana dengan Seva? Kalau saya Bu, dengan menutup diri dan takut ditolak sama teman-teman, justru makin membuat saya aneh karena saya jarang berinteraksi dengan mereka. Lalu bagaimana saya bisa punya teman kalau kayak gitu Bu? Benar juga ya Seth, yang barusan kamu bilang. Aku juga sering menutup diri karena takut dikecewain. Tapi dengan aku menutup diri, aku justru malah makin merasa kesepian. Oke, baik. Jadi dengan menutup diri, Tony merasa kesepian ya? Benar Bu, hidup saya jadi monoton dan gak berwarna. Belum lagi kalau gak punya teman, susah buat dapat kelompok Bu. Oke, bagus. Tony sekarang sudah menyadari ya bahwa hal itu salah dan menjauhkan Tony dengan tujuan Tony. Oke, sekarang kita lanjut ke Deta. Baik Bu. Oke, Deta bilang sebelumnya kalau teman-teman Deta mulai ninggalin Deta ya tanpa alasan jelas. Apakah saat teman-teman Deta meninggalkan Deta, Deta merasa kehilangan? Pastinya saya merasa kehilangan dan sepi sih Bu. Biasanya kalau saya cerita, mereka sering mendengarkan saya. Kalau saya mau kemana-mana aja, pasti mereka mau menemani saya. Tapi sekarang mereka sudah pergi Bu. Oke, jadi mereka selalu mendengarkan Deta ya. Lalu apakah Deta menghargai teman-teman Deta? Saya sadar Bu, kalau selama ini saya kurang menghargai mereka. Setiap mereka ngomong, saya jarang memperhatikan. Malah saya asik scroll TikTok saja Bu. Det, jadi orang yang gak dihargai itu sakit loh Det. Aku juga ada di posisi temenmu saat ini. Wajar sih kalau mereka tuh kecewa sama kamu. Iya Len, aku juga udah menyadari kok bahwa sikapku selama ini salah dan pantas kok kalau mereka ninggalin aku. Makanya sekarang aku mau ke depannya mencoba buat dengerin orang lain dan gak fokus sama diri sendiri. Dan aku juga Maaf ya Deta, Ibu menyela. Sekarang kita belum sampai ke pembahasan mengenai planning ya, yang akan kita bahas di sesi di habis ini ya. Dan sekarang kita hanya fokus pada tindakan yang Deta lakukan saat ini. iya Bu, maaf. Tidak apa-apa Deta, Ibu senang Deta sudah menyadari bahwa tindakan Deta selama ini kurang tepat. Oke, selanjutnya Adrian. Oh, saya ya Bu. Iya, kemarin Adrian mengatakan bahwa Adrian memiliki kebiasaan suka ceplas-ceplos ya. Apakah menurut Adrian dengan berkata ceplas-ceplos membuat Adrian merasa keren? Awalnya saya merasa keren Bu, karena saya bisa jujur sama diri saya sendiri.
nanti lihat kayak orang pemberani. Oke, lalu apakah dengan kamu berbicara ceplas-ceplos membuat orang-orang di sekitarmu merasa nyaman? Gimana ya Bu? Sebenarnya enggak sih Bu. Mereka sering bilang kalau saya orangnya freak, dan teman-teman dekat saya ninggalin saya Bu karena malu dengan saya yang bicaranya ceplas-ceplos. Oke, jadi teman-teman Adrian merasa tidak nyaman ya dengan sikap Adrian. Lalu apakah dengan berbicara ceplas-ceplos membuat Adrian mencapai keinginan Adrian itu? Pastinya enggak sih Bu. Kalau saya bicara ceplas-ceplos akan membuat orang-orang merasa tidak nyaman dan tidak ada yang mau berteman sama saya Bu. Pasti karena itu gak teman yang bertahan lama sama saya Bu. Oke, bagus kalau Adrian sudah memahami kalau sikap Adrian selama ini salah. Oke, lalu selanjutnya Vanessa. Iya Bu, kalau aku beda sih sama Adrian. Kalau Adrian ditinggalin karena ceplos-ceplos. Kalau saya ditinggalin tanpa alasan sih Bu. Awalnya kami baik-baik aja, tapi tiba-tiba sekarang mereka pada ngediamin saya Bu. Oke, Vanessa mengatakan bahwa teman-teman Vanessa tiba-tiba meninggalkan Vanessa ya. Tapi ibu rasa teman-teman Vanessa meninggalkan Vanessa pasti ada alasan kenapa mereka melakukan itu. Iya juga sih Bu. Kayaknya karena akhir-akhir ini saya jarang kumpul sama mereka karena banyak kegiatan PMR Bu. Belum lagi harus bimbel juga. Kalau kataku Nes, mereka ngejauhin kamu karena mereka merasa kamu tidak lagi butuh mereka karena jarang kumpul. Soalnya aku dulu waktu sama teman-temanku ada yang ikut OSIS juga. Karena dia jarang main sama kita, ya kita diamin biar tahu di mana salahnya. Bener juga sih Dad yang kamu bilang. Selama ini aku terlalu fokus sama kegiatan PMR, bahkan jarang masuk kelas. Biasanya aku aktif di grup, sekarang udah nggak lagi sih, dan jarang main juga. Wajar sih kalau aku dijauhin karena aku nggak punya waktu sama mereka, padahal apa-apa dulu selalu sama mereka. Iya Nes, dijauhin sama teman dekat itu rasanya nggak enak banget. Jadi kangen sama mereka. Baik, dari pembicaraan kita dapat Ibu simpulkan bahwa teman-teman sudah mulai menyadari bahwa sikap selalu ikut-ikutan, takut ditolak, terus memilih untuk menutup diri, terus kemudian sikap mendominasi dan sikap yang ceplos-ceplos dan terlalu fokus untuk mengikuti kegiatan di sekolah atau PMR itu justru membuat kalian mengalami konflik dalam pertemanan dan merasa terisolasi ya. Iya Bu, benar. Oke, baik. Ibu sangat mengapresiasi proses kita hari ini, di mana teman-teman sudah mulai menyadari bahwa kebiasaan atau tindakan yang teman-teman lakukan selama ini berdampak negatif pada pertemanan kalian. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mengubah kebiasaan itu? Bu, Oke, silahkan Siva. kalau saya pengen mencoba berinteraksi dengan teman-teman Bu. Iya Bu, saya juga mau mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman. Oke, itu ide yang bagus ya Siva dan Tony. Tapi coba kita buat lebih konkret lagi ya. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk memulai mengobrol lebih dekat dengan teman sebangku saya Bu. Karena sebelumnya kita hanya cuma saling tatap-tatapan dan bertanya sepenuhnya saja. Kalau aku akan coba buat ngobrol juga dengan teman-teman di kelas Bu. Oke, baik. Mari kita coba untuk memulai dengan hal itu ya. Lalu apakah ada hal yang ingin kalian tambahkan atau kalian sampaikan? Tidak, Bu, Bu, sudah cukup. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan yang lain? Saya Bu, Oke. kalau saya akan mencoba untuk menahan diri untuk tidak cepat-cepat di kelas Bu, dan mau mencoba untuk mikir dulu sebelum ngomong dan menggunakan kalimat yang lebih bagus. Oke, rencana yang bagus ya. Lalu bagaimana kamu tahu jika rencana kamu itu berhasil untuk diterapkan? Saya akan minta teman sebangku untuk ngasih kode kalau saya mulai kelepasan. Kemudian saya akan menilai dari reaksi teman-teman lain. Kalau mereka nggak ada yang tersinggung, berarti itu berhasil Bu.
Wah, keren, kamu sudah memikirkan cukup jauh ya ke depan terkait dengan penggunaan bahasa. Bahkan kamu juga meminta teman kamu untuk membantu kamu mengontrol sikap ceplas-ceplos kamu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin Adrian tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan Helen? Saya, Bu. Kita silahkan. Saya mau mencoba menjadi pendengar yang baik, Bu. Saya, Bu, kalau saya mau mencoba membangun kembali hubungan dengan teman-teman saya, Bu. Wah, keren sekali ya tindakan yang akan kalian ambil. Tapi adakah hal yang lebih konkret dan bisa dilakukan dari sekarang mungkin? Kalau aku habis ini mau minta maaf ke teman-teman, Bu. Setelah itu saya mau belajar jadi pendengar yang baik. Kalau mereka sedang berbicara, saya akan fokus nggak main HP lagi dan menanggapi seperlunya aja, biar mereka lebih nyaman sama saya, Bu. Kurang lebih saya kayak Dita juga sih, Bu. Habis ini saya mau menghubungi teman-teman dan minta maaf karena selama ini sudah mengabaikan mereka. Dan saya juga membuat agenda harian, Bu, supaya saya bisa membagi waktu antara belajar, organisasi, dan waktu bersama teman supaya lebih seimbang. Baik, kalian hebat sekali ya sudah bisa merumuskan tingkah laku yang kalian ambil secara konkret. Harapannya setelah ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan Helen? Kalau saya, Bu, mau jadi lebih berani mengemukakan pendapat, Bu. Tapi saya bingung mau mulainya dari mana. Karena kan sebelumnya saya selalu ikut-ikutan terus. Izin menanggapi, Bu. Helen, menurutku kamu sekarang, aku juga di posisi itu loh. Sekarang aja kamu udah berani untuk menyampaikan pendapatmu di sini. Iya juga ya, Z. Kalau dipikir-pikir, emang sih harus dilakukan supaya aku nggak ikut-ikutan lagi. Benar sekali Helen apa yang dikatakan Zeva. Sekarang Helen sudah keren loh, sudah mau terbuka dengan teman-teman di sini. Bahkan Helen sudah berani untuk menyampaikan pendapat Helen. Lalu rencana konkret apa yang ingin Helen lakukan? Mungkin ini sih, Bu. Saya mau mencoba untuk menolak ajakan teman-teman saya yang nggak saya suka. Misalnya nih, kalau mereka ngajak bolos, aku akan bilang ke mereka, maaf, aku nggak bisa ikut hari ini karena aku ada tugas yang belum dikerjakan. Dan saya mau lebih terbuka ke orang-orang, Bu, supaya nggak ketergantungan lagi sama mereka. Wah, bagus sekali Helen. Senang Ibu melihat rencana yang akan Helen lakukan. Harapannya setelah ini Helen mau mencoba ya untuk melakukannya. Iya, Bu, besok akan saya mencobanya. Oke, baik. Untuk semakin memperkuat pemahaman dan komitmen kalian terhadap rencana yang sudah tadi kita buat, Ibu ingin memberikan tugas yang bisa dilakukan selama 1 minggu ke depan. Bagaimana? Apakah teman-teman bersedia? Bersedia, Bu. Oke, baik. Jadi tugasnya adalah teman-teman mencatat pengalaman selama 1 minggu ke depan dalam menerapkan rencana yang sudah teman-teman buat tadi. Misalnya hari Senin saya akan mencoba untuk mengobrol lagi dengan teman-teman, dan ternyata setelah mengobrol dengan teman-teman ternyata respon teman-teman baik. Mungkin bisa di hari Selasanya saya akan mencoba menolak untuk ajakan teman-teman membolos, dan ternyata setelah saya menolak saya bisa lebih fokus untuk mengerjakan tugas. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, baik. Jangan lupa ya untuk menuliskan setiap perkembangan yang kalian alami, baik itu perkembangan yang positif maupun yang negatif. Karena itu akan menjadi bahan diskusi kita ya dalam sesi selanjutnya. Bagaimana? Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman. Kita sudah mendiskusikan banyak hal ya. Kalau Ibu rangkum, yang pertama tadi, teman-teman sudah mulai menyadari ya bahwa tindakan teman-teman selama ini menjauhkan teman-teman dengan tujuan atau keinginan teman-teman. Lalu teman-teman juga sudah mengungkapkan rencana konkret yang teman-teman lakukan, di mana tadi Zeva menyebutkan Zeva ingin mencoba untuk mengobrol dengan teman di sampingnya, dan Tony juga ingin mencoba mengobrol dengan
teman di kelasnya. Lalu Adrian yang ingin mencoba menggunakan bahasa yang lebih sopan dan meminta bantuan teman untuk mengingatkan jika Adrian berbuat yang lebih jauh atau ceplas-ceplasnya. Kemudian Vanes dan juga Deta yang ingin mencoba membangun kembali hubungan yang baik dengan teman-teman. Dan teman-teman juga sudah bersedia untuk mengerjakan atau mau menerima tugas yang ibu berikan. Kira-kira begitu. Bagaimana teman-teman? Benar, Bu. Oke, baik. Jika begitu, pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ini nggak jelas kan drama.